Kenalin, aku Nadine. Hari ini aku dan teman-temanku bakalan membahas tentang... Tapi sebelum itu, aku bakalan ngajak kalian semua buat kenalan terlebih dahulu dengan teman-temanku yang lain. Halo, kenalin, aku Alvin. Hai guys, aku Jessica. Nah, sekarang mari kita bahas bersama tentang perubahan kehidupan manusia yang berkelanjutan dengan menonton video ini sampai selesai. Hai guys, gimana nih kabar kalian semua? Pada baik nggak? Hai. Iya, kalian pada tahu ini nggak? Dari perubahan kehidupan manusia yang berkelanjutan? Wah, baru denger. Gimana tuh maksudnya? Iya, jadi maksudnya tuh perubahan manusia setiap saatnya akan selalu mengalami yang namanya perkembangan di dalam sebuah kehidupan masyarakat gitu. Dan itu kayak terjadinya secara berturut-turut. Berarti bisa dimisalkan seperti saat ini dong ya. Kan kita sedang mengalami perubahan nih karena adanya COVID-19 yang membuat kita harus di rumah aja. Nah, iya benar banget. Dan sekarang ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan manusia di masa pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa di awal tahun 2020 adalah awal dari adanya pandemi COVID-19. Nah, kalian pada tahu nggak sih kalau sebenarnya banyak loh perubahan kehidupan manusia yang sudah berkelanjutan. Apalagi perubahan ini dapat kita lihat dari beberapa aspek yang ada di Indonesia dan juga di lingkungan sosial sekitar kita. Dari segi pendidikan yang ada di negara kita, yang mulai menimbulkan adanya gejala sosial seperti membuat siswa tidak dapat bersekolah secara langsung, melainkan harus bersekolah secara daring atau online. Lalu, jika dilihat dari sisi lainnya seperti aspek ekonomi, hal ini benar-benar sangat berpengaruh bagi para pengemudi ojek online. Banyak dari mereka yang sudah berkeluh kesah karena adanya pandemi ini sulit untuk mendapatkan penumpang atau orderan. Sehingga hal ini membuat mereka kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di samping itu pula, ternyata juga sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan yang berdampak dapat dilakukannya PHK terhadap karyawan-karyawannya. Sehingga hal ini pun membuat banyak orang mulai membuka sebuah wirausaha baru agar mereka dapat bertahan hidup di masa pandemi ini. Contoh lainnya, pada tahu nggak sih kalau di masa pandemi ini banyak sekali acara atau seni pertunjukan yang ditunda. Tetapi para musisi tradisional berinisiatif untuk tetap mengadakan pertunjukan musik, hanya saja dilakukan secara daring atau yang biasa disebut dengan online. Mereka tetap mengadakan ini agar masyarakat, terutama para pelajar Indonesia, lebih mengenal dan lebih mengetahui betapa banyaknya alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Mereka juga melakukan pertunjukan ini dengan semaksimal mungkin agar hasil yang ditonton dapat disukai oleh warga Indonesia serta dapat dilestarikan alat musik tradisional kita. Kira-kira gitulah ya dampak awal dari adanya COVID-19 ini yang sudah membuat kita mengalami beberapa perubahan. Terus kira-kira apa lagi ya yang membuat kita mengalami perubahan di masa ini? Banyak sih sebenarnya. Contoh dari aku tuh kayak saat ini kita sedang mengalami yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang kita lakukan di rumah. Setiap hari kita harus melakukan yang namanya virtual meeting. Jadi dengan adanya teknologi ini, kita dapat mudah mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, FYI aja nih ya, semenjak kemerdekaan tuh sudah banyak terjadinya perubahan manusia yang selalu berkelanjutan gitu. Pada tahu sendiri lah ya, manusia tuh kan memiliki kemampuan yang kreatif dan unik. Jadi, setiap harinya banyak banget manusia yang dapat membuat hal-hal unik, apalagi dalam bidang teknologi. Sehingga hal ini tuh bisa membuat sebuah sejarah yang dapat diingat oleh banyak orang, karena sudah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya sendiri tuh kayak kita sekarang ini, kan kita nih sebagai pelajar tuh selalu menggunakan teknologi kayak ini Zoom meeting yang ada untuk kebutuhan kita selama melakukan PJJ. Oh gitu.
Oh iya, by the way guys, kalian selama di rumah aja tuh ada kayak kegiatan-kegiatan lain gitu nggak sih? Kayak ngapain gitu? Kalau aku sih nggak sibuk apa-apa. Paling ya cuma main HP gitu. Alvin, Nah, aku sih biasanya main bola itu di depan rumah. Sekarang kan lagi pandemi. Gak mungkin lah aku buat keluar-keluar jauh. baik, buat teman-teman yang belum tahu, selama pandemi ini pun banyak perubahan manusia yang mulai berubah, salah satunya di bidang olahraga. Biasanya, kalau ada mata pelajaran olahraga di sekolah, kita sebagai pelajar pasti akan melakukan kegiatan olahraga di sekolah aja. Kalau di rumah, kayaknya enggak, karena kita mager, ya kan? Selama pandemi ini, olahraga pun mulai diminati oleh banyak orang, seperti sepak bola, voli, juga bola basket. Banyak dari mereka yang bermain bersama dengan saudara atau teman sebayanya, yang katanya sih untuk mengisi waktu luang. Tetapi hal ini pun sebenarnya juga bermanfaat bagi tubuh kita, agar tubuh kita juga selalu sehat dan bugar selama masa pandemi ini. Tenang-tenang, kita bisa melakukan yang namanya berjemur di pagi hari. Kita dapat berjemur di depan rumah sambil berbincang-bincang atau mengobrol dengan tetangga yang ada. Hitung-hitung kita juga berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitar kita. Wah, sim produktif emang beda wis. Iya, ini nggak kerasa banget kita udah ngobrol banyak tentang perubahan karena pandemi ini. Aku berharap sih semoga corona ini cepat hilang lah ya. Iya, aku juga berharap itu sih, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita seperti sebelum-sebelumnya. Benar. Nah sekarang udah yuk Zoom-nya. Ini kita udah lama banget ngobrolnya ini. Ah iya, oke deh, kapan-kapan kita zoom lagi ya guys. Bye, stay safe ya kalian. Iya, stay safe juga. Dadah. Nah, Nah, meskipun kita sedang mengalami kesulitan karena adanya COVID-19, kita harus percaya bahwa pandemi ini merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Tuhan. Kita harus selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat berlalu. Dengan mematuhi protokol yang ada, kita juga dapat membantu para nakes atau dokter untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, buat teman-teman semua, selalu jaga kesehatan, hindari keramaian, dan patuhi prokes ya! bye-bye.